Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Ini cara membuat tepung ikan secara home industry. Nah, ini bekatul, diambil secukupnya. Nah, ini blended ikan. Bahannya bisa blended ikan, bisa minyak ikan. Ini blended ikan. Nah, blended ikan itu ekstrak dari limbahnya sarden. Nah, anggap aja ini bisa saya tumpah sedikit ya. Nah, karena ditakar agak susah. Nah, ini blended ikan. Blended ikan ini residu dari sisanya sarden di pabrik-pabrik. Nah, sehingga amisnya luar biasa, sangat amis ya, sangat amis. Nah, ini cara buat tepung ikan ini diaduk. Kalau pabrik itu yang langsung diolah pakai mesin dan ada pemanasnya. Nah, karena kita manual sebenarnya buat tepung ikan seperti ini. Nah, ini dari bahan yang tepung ikan yang bagus. Kalau tepung ikan pabrikan itu bahannya adalah SG, sekem giling ya. Sekem giling. Jadi ini diaduk, diratakan. Untung-untung punya pengaduk yang bagus ya. Terserah, tapi manual gini diaduk. Bisa dijemur dan bisa enggak sampai rata ya. Sampai rata, nah ini akan diratakan ya. Sampai rata. Nah, ini jadi tepung ikan kering ya. Biasanya 10%. 10 kilo pakai 1 kilo. Blendednya pakai 1 kilo. 10 kilo katul pakai blendednya 1 kilo. Kalau pakai minyak ikan biasanya 1 kintal. 1 kintal itu bisa 1 kilo. Nah, bisa 1 kilo. Nah, kita lihat, coba cium apakah aromanya seperti tepung ikan. Nah, aromanya sama dengan tepung ikan. Ya, aromanya amis tepung ikan sama ya. Jadi cara membuatnya hanya begini, ini sampai rata. Kemudian di-open, bisa di-open, dibungkus plastik. Nah, nyari plastik dibungkus 1 kali 24 jam. Diikat, besoknya dijemur. Besok paginya dijemur, dikeringkan. Nah, ini jadi tepung ikan. Secara otomatis bikin tepung diratakan kan ya, diratakan. Cuma gini tak, 10%. Maksimal 20%. 30% juga bagus kalau proteinnya mau tinggi. Kalau mau nambah protein untuk petelur, tepung ikan petelur ditambahi susu. Susu bekas, susu bubuk, bekas cair boleh, susu bekas, susu bagus juga boleh. Nah, ini tinggal nambahi susu kalau mau untuk petelur. Kalau telurnya kuat boleh campang juga tepung cangkang telur boleh, kerang boleh. Nah, yang penting mengandung kalsium. Nah, coba aromanya. Nah, dites aromanya. Nah, aromanya sama dengan tepung ikan. Nah, kalau mau nyenget kayak pabrik, aromanya amis ya, di-open. Ketika di-open minyak kan keluar, memanas, maka aromanya nyengat. Ini kalau di-open lebih sangat penyengat lagi. Di-open atau dibungkus di dalam plastik, dijemur gitu ya. Cara jemurnya jangan dijemur liar. Ditali plastik, dijemur. Itu yang bagus. Nah, dijemur sampai kering sesuai selera. Nah, ini jadi kan tepung ya. Nah, jadi tepung. Biasanya kalau pabrikan itu bahannya SG, sekem giling. Sekem giling. Karena di dalam sekem giling itu ada karbohidrat. Nah, kalau bekatul lebih sempurna, lebih bagus ya. Lebih bagus. Apalagi pakai buuk ya, itu lebih bagus lagi. Buuk jagung. Buuk jagung. Lebih sempurna, lebih bagus lagi itu. Lebih bagus lagi pakai buuk. Nah, jadi itu harganya bisa mahal. Nah, cuma gini dok. Sangat mudah. Mudah. Yang penting susunya jangan pakai susu mama. Nyarinya susah. Nyarinya sangat susah. Mudah dan murah. Ini jadi tepung ikan sudah. Tepung ikan bekatul asli. Nah, ini. Ya. Aromanya bagus ya. Bagus, mantap. Cuma gini dok buat ya. Gampang kan? Siap. Diikat, ditali sak boleh, jemur. Sinar matahari langsung Ustaz ya. Sinar matahari. Nah, itu jadilah. Jadi tepung ikan. Sangat mudah bikin tepung ikan. Bisa sekem, bisa ini terserah. Sama. Kalau mau karbohidrat, main di sekem. Kalau mau di protein, main di bekatul. Tergantung kita tujuannya. Nah, kalau mau di karbohidrat, karena sekem itu juga untuk penggemuk. Karena kandungan, tapi bukan sekem yang kasar ya. Kalau sekem kasar ya mati.
Sekam giling. Sekam giling, harus sekam giling. Karena kalau sekam kasar, gilingnya nggak lembut, wah itu pencernaan ayam nggak bisa mencerna. Tapi kalau giling lembut, nah seperti tepung, nah itu menjadi karbohidrat. Karena proteinnya kecil, hanya sekitar 2,7 atau 2% lah, 2-3% kalau sekam itu. Tapi kalau bekatul kan 5%, 4%. Nah, cuma harganya kan beda. Bekatul 4.000, sekam giling maksimal paling mahal 2.000, 50%-nya. Makanya banyak pengguna pakan ternak itu menggunakan sekam giling untuk membuat ini. Jarang yang menggunakan bekatul. Biasanya kalau konsumsi sendiri, karena kita tujuannya ngirit. Kalau bekatul sudah 4.000, blended ikannya anggap aja 5.000 atau 8.000, kan tinggi jadinya. Iya. Jadinya nggak bisa 5.000 BIP-nya. BIP-nya bisa 7.000. Mendekati sentrat murah. Iya. Nah, jadi menggunakan sekam giling lebih murah. Nah, makanya saya jual pakan ini karena 3.500 ya. Karena bahan bakunya menggunakan ampas tahu, SOD, sama bekatul sedikit, sekam giling bahan bakunya. Kalau bekatul tidak mungkin minus toh. Dijual 3,5 bahan bakunya, tapi kadar proteinnya tinggi. Kadar protein karbohidrat masuk. Caranya gini tak. Sudah. Siap, terima kasih Ustaz. Sangat mudah ya.